Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Apa kabarnya semua ada di sini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Yes. Bersemangat. Bisa ya sekali lagi ya. Tambahannya. Apa kabarnya semua ada di sini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Yes. Bersemangat. Masya Allah. Udah pada makan semua? Belum. Sama Bunda juga belum makan. Ada yang belum kenal sama Bunda? Belum. Kalau tadi kan Mas ini tes konsentrasi pakai tepuk-tepuk ya Mas ya. Bunda juga punya tes konsentrasi pakai sound. Nih, kalau Bunda bilang trala, kalian jawabnya trili. Kalau Bunda bilang trili, kalian jawabnya trala. Ya, tapi pakai nada. Coba kita tes Mas Jini. Mas Jini konsentrasi nggak ya? Ayo Mas Jini, coba Mas Jini. Tralalala, tralalala. Ternyata Mas Jini nggak konsentrasi. Coba ya. Itu ya contohnya ya, coba ya. Tralalala. Trililililalali. Wah, konsentrasinya harus dites lagi nih. Oke, nggak apa-apa ya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan menyampaikan sebuah kisah. Kita akan menyampaikan sebuah kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sudah tahu kisah Nabi Muhammad? Oke, kita langsung saja ya, kembali ke laptop ya. Nanti amal soleh saat Bunda membacakan cerita tentang Nabi Muhammad, diperhatikan. Soalnya nanti kalau selesai cerita, sudah selesai ceritanya, Bunda kasih 6 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Siap? Yang cabai rawit, anak-anak Bunda nanti jawab ya. Oke, diperhatikan ya. Oke, kita mulai. Sudah siap semuanya? Ya. Oke, kita mulai ya. Ini hadiahnya ya. Ini nominalnya beda-beda. Ini loh. Tes. Kita mulai. Harap para penonton bisa tenang. Di suatu malam yang sunyi dan hening, ada seorang pembesar Quraisy yang bernama Abdul Muthalib, yang mana beliau adalah pembesar yang sangat bijaksana, sangat disegani oleh kaum Quraisy. Di suatu ketika, di suatu malam, dia bermimpi, dan di dalam mimpinya dia mendengar suara yang berkata, "Kali Samsam, Kali Samsam." Lalu Abdul Muthalib pun terbangun karena terkejut, kaget mendengar suara itu. Kata Abdul Muthalib, "Apakah itu perintah dari Allah? Apakah aku harus menggali sumur Zam-Zam?" Kata Abdul Muthalib. "Tapi di manakah sumur Zam-Zam itu?" Lalu Abdul Muthalib pun keluar bertanya kepada orang-orang Quraisy. "Hai orang-orang Quraisy, apakah kalian tahu di manakah sumur Zam-Zam itu? Sebab aku semalam bermimpi kalau Allah menyuruhku untuk menggalinya." Kemudian Quraisy pun berkata, "Hai Abdul Muthalib,
kamu jangan berani-berani ya menggali kumur Zam-Zam, karena kumur Zam-Zam itu banyak berhala di sana. Kami tidak mau kalau berhala itu nanti rusak karena kau menggali sumur Zam-Zam. Mendengar ucapan para kaum Quraisy, Abdul Muthalib pun sedih karena dia tidak bisa melakukan perintah Allah. Ya, kemudian Abdul Muthalib berdoa, ya Allah, jika memang Engkau memerintahkanku untuk menggali sumur Zam-Zam, maka kirimkan aku, berikanlah aku 10 anak laki-laki yang akan membantuku, yang akan menolongku, menjagaku untuk menggali sumur Zam-Zam. Dan di dalam doanya, dan di dalam doa Abdul Muthalib pun berjanji kepada Allah, jikalau Engkau mengabulkan doaku ya Allah, aku akan menyembelih salah satu anakku sebagai pengorbanan. Jadi Abdul Muthalib doa kepada Allah, kalau Allah ngasih anak 10 laki-laki, nanti salah satunya disembelih oleh Abdul Muthalib sebagai sesembahan. Singkat cerita, Allah pun mengabulkan. Abdul Muthalib memiliki anak 10 laki-laki. Dan ketika sudah besar, Abdul Muthalib pun ingin menepati janjinya kepada Allah. Aku dulu berdoa kepada Allah, kalau punya anak 10 laki-laki akan aku sembelih salah satunya kalau sudah dewasa. Kemudian pas sudah dewasa, nah Abdul Muthalib bingung nih, siapa yang akan aku sembelih ya? Siapa yang akan aku sembelih? Siapa kira-kira? Siapa? Ada yang mau disembelih di sini? Gak ada yang mau. Sultan. Akhirnya Abdul Muthalib pun membuat undian. Dia menaruh nama-nama anaknya, ditaruh di wadah, dikocok. Siapa yang keluar? Ya, saat keluar undian ternyata ada nama Abdullah keluar. Ya, jadi ketika dikocok ada nama Abdullah yang keluar untuk disembelih. Tapi orang-orang Quraisy tidak terima. Hai Abdul Muthalib, jangan kau sembelih Abdullah ini. Abdullah adalah anak yang baik. Abdullah ini anak yang tampan, anak yang jujur, anak yang kami sayangi, kata orang-orang Quraisy. Kami rela mengorbankan anak kami asal engkau tidak membunuh si Abdullah, kata si orang-orang Quraisy. Karena apa? Karena si Abdullah ini orang yang sangat baik, jadi disayangi oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya Abdul Muthalib pun berkata, ya sudah, kita lakukan undian lagi, kita ganti, kita tambahkan nama Untah, kata Abdul Muthalib. Ya, pas dikocok yang keluar siapa? Abdullah lagi. Waduh, gimana ini? Kok belum terus yang keluar namanya? Kita nggak rela kalau Abdullah ini sembelih, kata orang-orang Quraisy. Kocok lagi Abdul Muthalib. Akhirnya sama Abdul Muthalib dikocok lagi namanya. Keluar lagi siapa? Abdullah lagi ya. Namanya Abdillah lagi keluar. Dikocok lagi, keluar lagi, Abdillah lagi. Sampai dengan ke-9 kali. Terus yang ke-10 kalinya barulah keluar nama Unta. Alhamdulillah. Jadi si Abdillah tidak jadi disembelih karena yang ke-10 kali keluarlah undian Unta. Nah, karena di situ ada 100 onta, jadi 100 onta yang disembelih di sekitar Ka'bah. Alhamdulillah Abdillah selamat. Ya. Dan ini orang-orang Quraisy sangat senang sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah si Abdillah tidak jadi disembelih. Alhamdulillah Abdillah selamat. Yang disembelihnya jadinya si onta. Gitu. Akhirnya si Abdillah ini selamat. Dan tidak lama kemudian ketika Abdillah sudah selamat, Abdillah bertemu seorang wanita yang cantik yang bernama Aminah binti Wahab. Nah, jadi saat Abdillah dan Aminah bertemu, mereka saling cocok, saling suka. Abdillah adalah laki-laki yang baik hati, yang jujur, yang berakhlak mulia. Aminah pun wanita yang cantik dan berakhlak mulia. Akhirnya keduanya pun menikah.
Abdillah ini harus mencari maisha, harus berdagang, harus mencari nafkah untuk istrinya. Akhirnya Abdillah pun pergi berpamitan kepada Aminah. Wahai istriku yang cantik, iya Kakang, aku ingin pergi untuk berdagang, kata si Abdillah. Baik, semoga Allah paling aman, selamat, lancar, barokah ya. Amin, kamu baik-baik di rumah ya. Akhirnya si Abdillah ini pergi berdagang. Ketika pergi berdagang, ternyata di dalam perjalanan berdagangnya si Abdillah meninggal dunia. Abdillah meninggal padahal baru menikah dengan si Ibu Aminah. Ibu Aminah pun menangis. Ya Allah, kenapa aku harus ditinggal dengan suamiku? Aminah sedih sekali. Dan ternyata saat ditinggal pergi suaminya berdagang hingga akhirnya wafat, ternyata si Aminah ini sedang mengandung, sedang hamil, yaitu hamil Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad sudah di dalam kandungan Ibu Aminah itu sudah tidak memiliki ayah. Dia sudah menjadi anak yatim. Akhirnya Bu Aminah semakin sedih. Ya Allah, aku sudah tidak punya suami, aku pun sedang mengandung anak. Sedih Ibu Aminahnya ya. Dan menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, terjadilah ada sebuah pemimpin dari Nasrani, yang mana pemimpin Nasrani ini dipimpin oleh Abraha. Perhatikan ya nama-namanya, nanti biar banyak loh. Ayo, yang tidur siapa itu? Ada pemimpin Nasrani ingin menghancurkan Ka'bah, ya, dipimpin oleh Abraha dengan pasukan gajah. Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Biar apa? Biar orang-orang Islam itu ibadahnya di gereja. Karena si Abraha ini dia membangun gereja yang tinggi, yang besar, yang bagus. Dia pengen orang-orang menyembah, beribadahnya di gereja, jangan di Ka'bah. Akhirnya si Abraha ini mengajak pasukan tentaranya dan gajah-gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ayo kita hancurkan Ka'bah, kita hancurkan sampai hancur, sampai tak tersisa, kata Abraha seperti itu. Tapi ketika gajah itu ke Ka'bah, menuju Ka'bah, tiba-tiba gajah itu berhenti. Ada apa ini? Kata Abraha. Terus tentaranya berkata, ya Abraham, ini gajahnya nggak mau berjalan, gajahnya semua diam, mogok. Kenapa kok bisa begitu? Suruh gajahnya jalan, cepat, kata Abraham gitu. Gak bisa Abraham, gajahnya sudah tidak bisa bergerak, sudah dipaksa tidak bisa. Dan ternyata di waktu yang bersamaan gajahnya menyerang. Datanglah sebuah burung ababil, yang mana burung ini sangat banyak, sampai-sampai langit yang tadinya terang itu jadi gelap karena saking banyaknya burung ababil. Dan burung ababil ini membawa batu dari api neraka, dilemparkannya. Batu itu jebrak, seperti bom atom. Pasukan gajah dan para tentara, juga pemimpin Abraha, semua hancur. Badannya terpotong berkeping-keping karena bom atom dari batu api neraka yang dibawa oleh burung ababil. Kemudian singkat cerita, lahirlah Nabi Muhammad SAW yang dikandung oleh ibu Aminah. Ayo perhatikan ya. Tapi Ibu Aminah ini masih bersedih. Dia galau soalnya suaminya nggak ada, sudah meninggal. Dia senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dia merasa bahagia, tapi dia juga sedih karena bapaknya Nabi Muhammad, ayahnya Nabi Muhammad sudah wafat. Kemudian si Nabi Muhammad SAW digendong oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya menggendong
dibawa keliling Ka'bah. Kakeknya bingung, siapa ya anak ini, mau dikasih nama siapa ya? Karena anak ini adalah anak yang mulia, anak ini akan membawakan kebaikan di dunia, kata kakeknya Abdul Muthalib. Akhirnya pas berkeliling-keliling ke Ka'bah, Abdul Muthalib sang kakeknya Nabi Muhammad mendapat ilham dari Allah, yaitu berilah anak ini nama Al-Muhammad, yang berasal dari kalimat alhamdu, segala puji, yang mana nama Muhammad itu sebelumnya belum ada di dunia, baru satu-satunya yaitu Nabi Muhammad. Dan Allah memang memberikan nama ini khusus untuk Nabi Muhammad, ya, karena nama Muhammad itu adalah nama pujian yang sangat indah yang Allah siapkan khusus untuk Nabi Muhammad. Tapi belum sampai di situ, ya. Si Ibu Aminah ini, Nabi Muhammad kan masih bayi, ya kan? Kalau bayi biasanya diapain? Disusui ibunya. Tapi sayang sekali, sudah Muhammad ini tidak punya ayah. Ternyata ibunya pun tergolong orang yang miskin, tidak punya harta, tidak bisa makan, nggak bisa minum. Akhirnya air susunya pun kering. Si Aminah, Ibu Aminah ini terus bersedih. Akhirnya si Ibu Aminah ini menyerahkanlah kepada Nabi Muhammad kepada Ibu Halimah. Yang mana Ibu Halimah ini yang akan merawat, menyusui Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad masih bayi, masih kecil, butuh air susu, Ibu Halimah lah yang menyusui Nabi Muhammad sampai 2 tahun. Kemudian saat sudah 2 tahun, sudah selesai masa menyusuinya, Ibu Aminah datang ingin menjemput anaknya. Nah, saat ingin menjemput anaknya, Ibu Halimah berkata, "Jangan ya Ibu Aminah, jangan. Aku ini sayang sekali dengan Nabi Muhammad, dengan Muhammad. Muhammad ini anak yang baik. Muhammad ini orang yang sangat mulia. Karena apa? Sebab apa aku sangat menyayanginya. Saat aku membawa anak ini, daerahku itu lagi gersang, tandus. Tapi ketika aku menyusui Muhammad, daerahku langsung subur. Langsung menjadi daerah yang apa? Yang penuh dengan tanaman, dengan buah-buahan, dengan air. Muhammad ini membawa keberkahan Ibu Aminah. Jangan diambil ya," katanya si Ibu Halimah. Terus kata Ibu Aminah, "Ya sudah." Ibu Aminah ikhlas, ridho. Ya sudah, dirawat dulu ya Muhammadnya sampai dengan umur 5 tahun. Nanti aku jemput lagi. Baik Ibu Aminah, alhamdulillah, jazakillahu khairan ya. Amin. Akhirnya Nabi Muhammad dirawat oleh Ibu Halimah selama 5 tahun. Pas sudah 5 tahun dikembalikan lagi kepada ibunya. Nah, pas sudah bersama ibunya, tidak sampai di situ ujian yang Muhammad terima. Muhammad bersama dengan ibunya itu hanya selama 2 tahun. Jadi pas sudah 5 tahun Muhammad dikembalikan ke ibunya. Pas usianya 7 tahun Ibu Aminah wafat, meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad usia 7 tahun sudah yatim piatu, sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu. Terus gimana hidupnya? Kan Nabi Muhammad masih kecil, Muhammad kan masih cabai rawit, masih 7 tahun. Akhirnya Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pas sudah dirawat dengan kakeknya Abdul Muthalib, ternyata umurnya Abdul Muthalib pun tidak panjang. Kakeknya pun saat Nabi Muhammad usia 9 tahun, beda 2 tahun sama ibunya wafatnya, ternyata kakeknya juga wafat. Sudah yatim piatu, tidak punya kakek, masih kecil, masih cabai rawit. Nabi Muhammad sudah memikul beban, memikul penderitaan dan cobaannya.
udah keadaannya tidak memiliki harta, keadaan miskin. Nabi Muhammad tidak punya ayah, ibu, dan tidak punya kakek. Terus bagaimana hidupnya Nabi Muhammad? Bagaimana hidup? Akhirnya Nabi Muhammad pun diramut oleh pamannya bernama Abu Thalib. Alhamdulillah masih ada pamannya. Pamannya ini yang merawat Nabi Muhammad sampai dengan besar. Lalu ketika usia Nabi Muhammad sudah menginjak remaja, sudah bisa diajak bekerja, Nabi Muhammad diajak berdagang oleh pamannya. Ayo Muhammad, ikut paman ke Syam. Nanti akan paman ajarkan untuk berdagang. Jadi masih remaja, siapa umurnya segini 12 tahun? Siapa? Gak ada ya? Oh itu ada, berarti usianya kelas 6 SD. Ya betul. Jadi Muhammad sekitar kelas 6 SD, umur 12 tahun diajak dagang sama pamannya Abi Thalib ya, diajak berdagang. Saat di tengah perjalanan, si paman ini bertemu dengan pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani ini orang yang alim, orang yang belajar kitab. Pas melihat Nabi Muhammad digonceng sama pamannya, si pendeta ini, pendeta Nasrani ini berkata dengan si paman, "Hai Abi Thalib." "Ya, ada apa pendeta?" "Ketahuilah, anak yang engkau bawa itu adalah orang yang mulia. Maka jagalah dia, karena kalau engkau tidak menjaganya, dia akan dimusuhi, akan diperangi oleh orang-orang Yahudi, karena dia adalah orang mulia." Abu Thalib mendengar pernyataan dari pendeta itu, ya biasa saja, tidak menganggap bahwa itu adalah suatu pertanda bahwa ponakannya itu adalah seorang rasul, seorang nabi. Singkat cerita, sudah mulai dewasa, Nabi Muhammad ini. Singkat cerita, ya tadi kan pas berdagang itu Nabi Muhammad masih remaja, masih usia 12 tahun. Terus pas Nabi Muhammad usia 25 tahun, siapa di sini 25 tahun? Mas Hendy. Mas Hendy 25 tahun. Oh belum. Pas Nabi Muhammad sudah 25 tahun, bertemulah seorang wanita cantik yang bernama Khadijah. Khadijah ini adalah seorang janda. Janda itu wanita yang sudah pernah menikah, yang sudah pernah bersuami, tapi suaminya wafat atau cerai. Itu namanya janda. Siti Khadijah ini adalah janda, tapi dia janda yang sangat kaya raya. Sedangkan Nabi Muhammad ini adalah nabi yang sangat miskin. Siti Khadijah ini janda yang kaya raya, usianya 40 tahun. Lebih tua Siti Khadijah ya. Nabi Muhammad 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun. Karena Siti Khadijah ini mengetahui Nabi Muhammad itu adalah orang yang alim, orang yang jujur, yang amanah, Siti Khadijah memberi amanah, mengetes. "Hai Muhammad, ini aku punya dagangan, coba kau bawa dagangan ini." Akhirnya Nabi Muhammad pergi berdagang. Pas kembali sudah berjualan, si Muhammad ini ternyata membawa keuntungan yang besar, yang banyak. Ya, jadi Siti Khadijah ini makin mantap, wah Muhammad ini orang yang jujur, sampai-sampai dijuluki Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Ya, akhirnya Siti Khadijah ini melamar Nabi Muhammad. "Wahai Muhammad, maukah engkau menjadi suamiku?" Akhirnya mereka menikah. Kemudian setelah menikah dengan Siti Khadijah di usia Nabi 40 tahun, Nabi merasa, kenapa ya dunia ini kok hina sekali, dunia ini gelap sekali, banyak orang yang curang, banyak orang yang judi, banyak orang yang
berbuat dosa, ya banyak, maka orang-orang itu nggak ada yang jujur. Akhirnya Nabi Muhammad ini pergi ke Gua Hiro, ya, ke Gua Hiro untuk menyendiri. Dia berdoa, ya Allah, aku tidak suka dengan dunia yang banyak orang maksiatnya. Dia menyendiri. Tiba-tiba saat menyendiri, datanglah seorang malaikat. Tiba-tiba malaikat itu fokus lagi ya. Pas Nabi Muhammad di Gua Hiro, ada malaikat datang. Malaikat ini ngomong sama Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, Iqra, bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Siapa kamu?" "Bacalah," kata malaikat itu. "Aku tidak bisa membaca," kata Nabi Muhammad seperti itu. Karena saat itu Nabi Muhammad memang belum bisa membaca. Terus kata malaikat, "Iqra, aku tidak bisa membaca," katanya. Akhirnya sama malaikat, Nabi Muhammad ini dipeluk erat sekali, sampai Nabi Muhammad sesak nafas. Nabi Muhammad ketakutan. Nabi Muhammad merasa dirinya seperti orang meninggal karena saking eratnya malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad. Kemudian akhirnya pas sudah selesai pelukannya dilepas oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad bertanya, "Apa yang harus aku baca?" "Bacalah Iqra ini." Akhirnya dia membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Itu adalah wahyu pertama Nabi Muhammad, dan disitulah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Kemudian Nabi Muhammad pulang ke Siti Khadijah. Dia keadaan gemetar, ketakutan karena habis ketemu sama malaikat Jibril. Dia habis dipeluk sama malaikat Jibril sampai sesak. Dia takut, dia pulang ke Khadijah berselimut. Kata Muhammad, "Selimuti aku, selimuti aku." Dia menggigil, gemeteran, wajahnya pucat. Sama Khadijah ditanya, "Wahai Muhammad, apa yang sedang terjadi padamu?" Aku dia nggak bisa ngomong. Nabi Muhammad, "Aku bertemu seseorang yang memelukku erat dan menyuruhku membaca." Terus si Khadijah berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril, yang mana itu juga telah dialami oleh nabi-nabi sebelummu, seperti Nabi Musa, ya, Nabi Daud, itu juga bertemu pada malaikat Jibril. Berarti engkau telah diangkat menjadi Rasul, wahai Muhammad." Seperti itu. Kemudian akhirnya sampai dengan 40 tahun Nabi Muhammad menjadi Rasul. Nabi Muhammad terus bertugas, terus menyebarkan kebaikan, terus mengajak orang-orang menjadi orang Islam, terus mengajak orang untuk sholat, ya. Sampai dengan Khadijah meninggal. Akhirnya Khadijah meninggal, Nabi Muhammad sendiri lagi. Saat Nabi Muhammad sendiri, ya, saat Khadijah sudah meninggal, lalu Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk perjalanan Isra Miraj, ya, yang mana Isra Miraj itu perjalanan dari Mekah, dari Ka'bah ke Baitul Aqsa. Itu namanya perjalanan Isra, ya. Nah, perjalanan dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa ini perjalanannya itu ribuan kilometer. Kalau ditempuh sama pakai kendaraan darat atau berjalan kaki itu bisa tahunan nyampenya. Tapi Nabi Muhammad hanya 1 malam sampai. Ketika sudah dari Ka'bah sudah sampai ke Isra Mi'raj, oleh Allah diangkat ke langit 7. Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke langit 7. Di langit 7 lah Nabi Muhammad bertemu para nabi-nabi. Nabi Muhammad melihat siksa neraka. Nabi Muhammad melihat surga seperti apa. Untuk apa? Agar Nabi Muhammad lebih mantap, lebih semangat, lebih yakin menyebarkan agama Islam. Itu ya. Terus akhirnya Nabi Muhammad juga ketika di atas di sampai muntaha, ya, sampai ke muntaha, ke langit yang paling tinggi. Disitulah Nabi Muhammad bernegosiasi sama Allah untuk sholat 5 waktu. Tadinya sama Allah disuruh, "Hai Muhammad, suruhlah kaummu, umatmu sholatnya 50 kali dalam sehari."
sebanyak itu 50 kali. Di sini ada yang sholat 50 kali. Jangankan 50 kali Bunda, aku 5 kali aja cuma sholatnya sekali. Betul apa betul? Ayo, siapa ayo? Padahal Allah memerintah untuk sholat 50 kali. Akhirnya sama Nabi Musa disarankan, kebanyakan ya Allah. Nanti kalau takutnya kalau 50 kali umat Nabi Muhammad malah nggak sholat saking banyaknya, nggak bekerja, nggak sekolah. Ya sudah, akhirnya diturunkan menjadi 5 kali. Terus akhirnya sudah turun ke bumi lagi Nabi Muhammad, menyebarkan kebaikan lagi Nabi Muhammad, bertugas kemana-mana menyebarkan kebaikan, sampai dengan usianya 63 tahun Nabi Muhammad wafat. Dan sebelum wafat Nabi Muhammad mengatakan, wahai para sahabatku, aku berwasiat. Ayo, apa wasiatnya Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Aku berwasiat, kalian berpegang teguhlah pada 2 perkara, yang mana kalau kalian berpegang teguh dengan 2 perkara ini, kalian tidak akan sesat, yaitu kitabullah berupa Al-Quran dan sunnah Nabi berupa Al-Hadis. Itu wasiat pesannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah berwasiat, Nabi Muhammad pun wafat. Dan selesailah cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Nah, jadi di sini Bunda Jadi Bunda kupas lagi sedikit ya kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tauladan yang bisa kita petik dari cerita ini itu yang pertama apa? Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat jujur, amanah, berakhlak mulia, sampai-sampai dijuluki apa? Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat disayangi Allah, sangat dihormati, dicintai, dipuji oleh Allah, sampai-sampai namanya pun dari kalimat alhamdulillah, yaitu segala puji. Namanya itu menyerupai, mirip dengan namanya Allah. Sebentar ya Bunda kesemutan. Kemudian Nabi Muhammad itu dari kecil, bukan dari kecil lagi, dari semenjak di kandungan sudah memiliki beban yang berat. Ya, jadi Nabi Muhammad itu ketika di kandungan sudah menjadi anak yatim. Ketika umur 7 tahun menjadi anak yatim piatu. Ketika umur 9 tahun kakeknya meninggal. Ya, jadi dia hidupnya serba sepi, serba sendiri. Makanya buat adik-adik yang punya saudara, punya keluarga, punya orang tua harus disayangi. Ya, selagi punya keluarga harus tetap disayangi, dijaga, harus tetap rukun. Nabi Muhammad dari kecil sudah menyendiri. Dia keluarganya sedikit sekali. Terus kemudian Nabi Muhammad itu memiliki tugas dari Allah untuk menjadikan umat manusia itu menjadi orang yang faham, orang yang cerdas, orang yang pintar berakhlakul karimah. Karena sebelum umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu mereka adalah umat-umat yang jahiliyah. Dia menyembah berhala, dia minta bukti. Mana kalau ada Allah, coba buktiin dong, datengin dong siksaannya ke aku. Itu orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Makanya Allah menurunkan mukjizat kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu masa-masa jahiliyah. Tapi ketika masa Nabi Muhammad, Allah memerintahkan agar manusia menjadi orang yang lebih pintar. Gitu ya. Nah, dari cerita ini, jadi kita harus lebih sayang, lebih sering membaca sholawat. Kalau kita membaca sholawat kepada Nabi, nanti kita mendapatkan 10 kebaikan. Ada yang sudah bisa baca sholawat di sini? Ada yang belum? Gimana sholawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Oke, sekarang sesi pertanyaan. Ayo, siap-siap. Ya, ini sudah ada amplopnya nih. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oh, kurang 2. OTW. 2 OTW ya tambahannya. Siap-siap, sudah siap menjawab pertanyaan? Siap. Coba siapa yang bisa menceritakan dari awal sampai akhir? Tidak ada yang bisa. Bima bisa. Pertanyaan dari Dewan Guru, ada yang ingin mengasih pertanyaan? Mas Cini coba. Tentang apa? Tentang Nabi Muhammad di ceritanya. Ya aku nggak, itu tadi ada telepon dari orang Jawa. Ya. Oke, Bunda kasih pertanyaan, nama soal jawab. Ya, sama. Perhatikan. Siapakah MT. nama MT baru kita, angkat tangan. siapakah nama dari Tahu, ini tahu, udah tahu. kakek Nabi Muhammad? Mbak Chelsea coba. Ada yang harus ada nengok nih dia di depan ya. Maju. Nanti kalau misalnya salah dilempar ya pertanyaannya. Nama kakek Nabi Muhammad ada depan. Apa? Abdul Muthalib. Betul apa betul Mbak? Betul nggak? Betul ya, namanya kakeknya adalah Abdul Muthalib. Alhamdulillah, berarti Mbak Chelsea menyaksikan. Tepuk tangan buat Mbak Chelsea. Alhamdulillah, jazakallah. Yang kedua. Ayo, siapa ini? Angkat tangan. Yang kedua. Uangnya banyak kok, 1 juta. Ayo. Siapa ini? Nama dari pemimpin pasukan gajah? Mbak Naira. Boleh maju Mbak Naira. Ayo yang cowok-cowok jangan kalah gercep dong. Langsung ya. Yang ke situ tangannya bukan jawabannya. Ayo buat Nama pemimpin pasukan gajah. Abraham. Ya, Abraham. Betul apa betul? Betul. Namanya Abraham, bukan Abraham ya, tapi betul. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Masih ada 2 lagi. Ayo siap-siap. Yang ini khusus ya, yang Bocil mau dapat? Dapat dong. Dapat ya. Coba ya. Sekarang kita kasih ke anak PAUD dulu boleh? Ayo senang, masih ada 3. Masih ada 3. Ke anak PAUD dulu sebentar ya. Siapa? Ayo anak PAUD ya. Cece awas, jangan dibisikin. Anak PAUD. Mana anak-anak muda, mana anak-anak PAUD? Perhatikan, siapakah nama, ini anak PAUD doang ya. Selain PAUD nggak boleh dijawab. Siapakah nama Nabi kita? Siapa Nabi? Siapa nama Nabi kita? Lihat depan. Nabi Muhammad. Muhammad. Betul apa betul? Betul. Lihat sana. Ini siapa nama Nabi kita? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ayo Gak semangat. boleh dibuka di rumah. Ya. Satu lagi. Oh, masih ada 2 lagi ya? Masih ada 3 lagi. Sebentar, cari dulu pertanyaannya. Ayo, tadi nggak nyimak berarti ini. Oh ya, perhatikan. Di usia berapakah? Nabi Muhammad pergi berdagang dengan pamannya? Ya, Mas Sultan. Salah, awas lo ya. Di usia berapa Nabi Muhammad diajak pergi berdagang oleh pamannya? 12 tahun. 12 tahun. Betul apa betul? Betul. Mantap. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ayo, masih ada 2 lagi.
Ayo semangat, semangat. Buka di rumah. Semangat, semangat. Ayo. Masih ada lagi. Ya udah. Ini agak sebenarnya nggak susah. Cuman kalau memperhatikan bisa. Ya. Siapakah nama dari ibu susuan Nabi Muhammad? Yang belakang mbak siapa namanya? Maju sini. Nama ibu susuan ya, dan ibu kandungnya. Ibu susuan dari Nabi Muhammad. Ibu Ibu susuan dari Nabi Muhammad siapa namanya? Hamilah, betul apa betul? Kurang tepat. Siapa lagi? Coba diketikkan lagi. Hitung 3 kali. Ya. Oke, dilempar katanya. Ada yang bisa jawab? Mama Ica, coba. Kalau salah dilempar ke paru. Ayo. Ibu susuan Nabi Muhammad. Ibu Halimah, betul apa betul? Betul. Oke, alhamdulillah jazakallah. Mana amplopnya habis? Alhamdulillah jazakallah. Hello. Masih ada satu lagi. Satu lagi laki-laki. Ya Allah, ya Allah, ini laki-laki. Nah, Enggak mau duit. Ini pokoknya banyak sih. dari manakah? Dari manakah Ayo udah. asal Nabi Muhammad? Itu Raya. Apa itu? Nggak tahu. Ini yang nggak tahu kali ini. 1, 1, 2, red. Tahu nggak? Ya ini coba. Coba ulangin ya. Dari manakah asal Nabi Muhammad? Ini dia tahu banget kayaknya ini Siapa dia. namanya? Denny. Daud. Mekah. Betul apa betul? Kurang tepat, Wei. Kurang tepat. Kurang tepat. Kurang tepat. Nanti minta ibu ya. Apa ya? Apa ya? Minta ibu ya nanti. Coba ganti-ganti pertanyaannya dulu. Sebentar. Sebutkan nama. Sebutkan 3 nama Nah, dari keluarganya Nabi Muhammad. Siapa dulu tadi? Siapa Mas Imi? coba berdua itu tadi bareng si Sut. Yang cewek-cewek. Iya, cewek-cewek yang cewek-cewek. Raya sama itu gunting batu. Ya coba. Maju dong. Maju. 3 nama Ayo. keluarga Nabi Muhammad. Jangan dijawab dulu ya. Diam dulu. Jangan dijawab dulu. 3 keluarga nama Nabi Muhammad. Siapa yang tahu? Ayo sweet. Sweet sama ini siapa namanya? Sama Daud. Daud. Coba 3 nama keluarga Nabi Muhammad. Satu-satu
J